Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai antena microstrip 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke, sebelumnya nama saya Fajar Akbar Maulana, nomor absen 11. Saya Bintang Judi Permana, absen 8. Oke, yang pertama tujuan praktikum antena ini. Praktikum ini bertujuan untuk merancang antena microstrip menggunakan software CST Studio Suite, melakukan analisis parameter antena, serta merealisasikan desain ke dalam bentuk fisik menggunakan PCB dan pengujian PNU. Yang pertama ada desain antena dengan CST, yang kedua ada analisis S11 VSWR, gain, dan bandwidth. Yang ketiga ada fabrikasi menggunakan PGB VR4 dan layer. Dan yang keempat ada pengujian menggunakan PLD. Kemudian ini untuk rancangan pada antenanya. Gambarnya seperti di itu. Nanti itu di atasnya itu di PCB-nya dipotong sesuai bentuk stiker. Kemudian untuk penjelasannya, antena merupakan komponen penting dalam sistem komunikasi nirkabel yang berfungsi sebagai media transmisi dan penerima gelombang elektromagnetik. Antena microstrip dipilih karena memiliki ukuran yang kecil, mudah difabrikasi, dan dapat diintegrasikan dengan perangkat PCB modern seperti Wi-Fi dan IoT. Antena itu pengertiannya sebagai penghubung sinyal listrik, digunakan pada Wi-Fi, Bluetooth, IoT. Kelebihannya ringkas, murah, dan mudah di PCB. Selanjutnya dasar teori antena. Antena microstrip terdiri dari tiga bagian utama, yaitu patch, substrate, dan ground plane. Patch berfungsi sebagai elemen radiasi, sedangkan substrate menjadi media perantara, dan ground plane berfungsi sebagai ground. Seperti di foto itu, yang paling atas itu ada patch, di baliknya patch ada ground. Kemudian untuk parameter antena, kinerja antena itu dievaluasi menggunakan beberapa parameter penting seperti return loss, VSWR, bandwidth, gain, dan pola radiasi. Parameter ini digunakan untuk menentukan apakah antena bekerja sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Jadi kita menggunakan VNA untuk mengecek parameter tersebut. Selanjutnya kita menggunakan software yaitu CST Studio Suite. Software ini digunakan sebagai alat simulasi elektromagnetik untuk memodelkan antena secara tiga dimensi sebelum dilakukan fabrikasi. Software ini membantu mengurangi kesalahan desain dengan menampilkan parameter performa antena secara akurat. Kemudian ini untuk hasil dari antena 2,4 GHz kita. Untuk pengertiannya, antena 2,4 GHz digunakan untuk komunikasi Wi-Fi, Bluetooth, dan IoT. Antena ini memiliki ukuran yang lebih besar karena panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan frekuensi yang lebih tinggi. Untuk contohnya ada di layar seperti ini, hasilnya lebih besar, hampir sama dengan ground plane yang di belakangnya. Selanjutnya kita ke antena 5 GHz. Antena ini digunakan untuk komunikasi kecepatan tinggi dengan interferensi yang lebih rendah karena frekuensi lebih tinggi. Ukuran antena menjadi lebih kecil dibandingkan 2,4 GHz seperti ini. Ini ukuran patch-nya tuh 4 kali 4, sedangkan yang 2 GHz ini 4 kali 5 untuk patch-nya. Oke, ini alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum yaitu ada PCB VR4, kabel PCB VR4, kabel koaksial, BNC, dan ada VNA, toolkit seperti solder, tenol, dan pasta, menggunakan software CST juga, dan multimeter untuk ngecek apakah ground dan patch-nya nyambung atau tidak. Oke, untuk analisis hasil antena yang telah kita buat, yaitu di 2,4 dan 5 itu ada perbedaannya. Perbedaan antara hasil simulasi dan realisis disebabkan oleh ketidakpastian dalam proses fabrikasi seperti pencetakan bibi, pensolderan, dan proses sketsa yang dapat mempengaruhi frekuensi resonansi antena. Jadi bisa dilihat perbedaannya itu dari hasil foto dari di PPT, terlihat berbeda antara 5 dan 2,4. Oke, lanjut kita ke perbandingan 2,5 dan 5 GHz. Perbedaan utama antara antena 2,4 dan 5 GHz terletak pada ukuran, jangkauan, serta kecepatan transmisi data yang dihasilkan. Seperti 2,4 itu
Dia lebih besar, jangkauannya jauh, dan interferensi tinggi. Sedangkan yang 5 GHz lebih kecil, lebih cepat, interferensi rendah. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa antena mikrostrip dapat dirancang dan direalisasikan dengan baik menggunakan ST Studio dan PCB FM4 serta hasilnya dapat diverifikasi menggunakan VNA. Oke, sekian presentasi kami tentang antena mikrostrip ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.